Oke. Ya, baik, 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 baik. Baik, sepertinya kita mulai saja. Oh, 5 menit lagi katanya dari Ibu Ketua KGBN Jepara ya. 5 menit lagi tidak apa-apa ya, Kang Fajar ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, sih. Ya, biar nambah seratusan orang gitu. The more the merrier. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir sejak awal ya. Kayaknya setengah jam sebelumnya tuh sudah ada di sini. Ada eh, Bapak Elvin yang sudah menyalakan kameranya dan teman-teman yang lain. Ada banyak sekali di sini. Ada Ibu Fariha, ada Ibu Isma, Pak Didin, Pak Dedi, Bapak atau Ibu nih, Hanif Didin, Rahmani. Bu. Oke, ada Bapak Hari, ada Ibu Mahmuda, ada Ibu Yuni, selamat malam, ada Ibu Patricia, ada Ibu Penti, ada Ibu Puji, ada Ibu Purwanti, ada Pak Putu Eka, ada Risa. Ini ada beberapa teman yang dari Microsoft sepertinya ya. Terima kasih banyak sudah hadir. Kita sudah 18.000 orang. Wah, kita sebentar lagi ya. 5 menit lagi, kurang 2 menit lagi kita akan mulai saja. Namun kita memberikan kesempatan bagi teman-teman yang mungkin sholat Isya dulu ya, karena tadi sudah terdengar suara azan begitu. Ya, 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 ya. Terima kasih banyak. Halo Ibu Yuni yang gelap-gelapan. Sepertinya berjuang untuk ikut ya di kegiatan malam hari ini sampai gelap-gelapan ya. Kacamatanya saja yang berkilau seperti itu. Ada Ibu Risa, halo. Iya, ya. Masih 3 menit lagi. Ya. Oke, baru OTW katanya. Waduh. Ya, ya. Oh iya, sebentar ya, Pak. Kang Fajar, saya beri akses untuk co-host ya. Sip, 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 sip. Oke. Oh ya, Ibu Isma, apakah ada di sana? Ibu Isma? Halo ya Ah, Kak. Ibu Isma bisa beri akses untuk Kang Fajar untuk dijadikan co-host gitu? Oke. Iya, terima kasih. Ibu Risa ini sepertinya wajah baru. Apakah dari area Jepara atau dari KGB lain ini, Ibu? Oke, oke. Mungkin tidak audible ya. Oke. Ibu Linda, toh. Ibu Linda selesai berdoa langsung masuk ke sini ya, ke ruangan Zoom seperti itu, Ibu Lindawati. Terima kasih banyak. Berlari-lari nih sepertinya nih. Oke, oh, oke. Sudah pukul 19 lebih 5 menit. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam. Salam sejahtera untuk Warahmatullahi kita semua. Om wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Teman-teman semua, terima kasih banyak atas kedatangannya yang utama kepada Kang Fajar yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk hadir bersama kita dalam kegiatan Limolasan di komunitas guru belajar Jepara. Limolasan sendiri untuk Kang Fajar dan mungkin rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali di sini adalah sebuah kegiatan diskusi bersama, berbagi wawasan. Biasanya ada narasumber baru yang datang, yang hadir, belajar bersama kita semua. Topiknya bisa macam-macam, ada kurikulum merdeka sampai teknologi. Nah, sampai di akhirnya di malam hari ini kita akan berdiskusi bareng ya, belajar bersama Kang Fajarudin Akbar tentang eksplorasi potensi generatif AI sebagai asisten pendidik.
teman-teman semuanya, AI itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia itu menjadi kecerdasan artifisial ya. Mungkin belum familiar seperti itu, namun kita biasakan. Nah, perlu kita tahu dulu nih, untuk Kang Fajar, siapa itu Kang Fajar? Tapi sebelumnya perkenalkan, saya lupa, saya Ibu Nino Egy Sumianingrum, saya guru SMA Negeri 1 Jepara dan bergabung juga dalam KGBN Jepara. Baik, mari kita kenalan kepada Kang Fajar, Kang Fajarudin Akbar yang sibuk banget ya. Kang Fajarudin Akbar ini adalah edutech practitioner, kemudian continuous professional development, sorry if I'm wrong to pronounce, konsultan, kemudian Head of Academic Division dari Golden English. Ibu Bapak, teman-teman semua pasti sudah sering dengar ya, Golden English yang famous itu. Biasanya kita ambil TOEFL ya di situ untuk kita ujian TOEFL tapi online seperti itu. Kemudian ada juga kursusnya ya Kang Fajar ya sepertinya ya. Nah, kita nanti bisa tanya lebih lanjut kepada Kang Fajar, mungkin bisa menceritakan sedikit kesibukannya, lalu dengan berbicara AI di malam hari ini, kita tahu ya AI itu di dalam era di mana teknologi semakin mempengaruhi pendidikan saat ini, generatif AI itu menjadi alat atau yang ya menjadi alat yang memiliki potensi ya seperti itu, potensi besar untuk mengubah cara kita untuk mengelola pembelajaran, kemudian mengubah proses pembelajaran, mungkin seperti itu. Nah, hari ini kita akan mengeksplorasi ya berbagai kemungkinan dan manfaat yang ditawarkan oleh teknologi ini dalam konteks pendidikan. Nah, tanpa membuang waktu lebih lama, kita persilakan Kang Fajar untuk menyampaikan materi kita hari ini. Kemudian teman-teman jika ada pertanyaan nanti bisa langsung mengetikkan di kolom chat tanpa perlu menunggu ya, silahkan langsung ketikkan saja di kolom chat. Baik, kepada Kang Fajar disilakan. Terima kasih, Bu Nino. Suara saya oke ya? Oke sekali. Oke ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rekan-rekan semua, para pendidik, guru, pengajar, ataupun dosen di ruang lingkup pendidikan di Indonesia, ataupun mungkin ada yang dari luar Indonesia. Ya, perkenalkan, biasa dipanggil Kang Fajar atau Fajar saja, it's okay ya. Saya mau cerita konteks pengajaran saya dulu ya, supaya nanti bisa kelihatan, oh ternyata konteks pengajarannya Fajar ini apa, lalu bagaimana Fajar ini memandang pengajaran dan juga pendidikan. Jadi kebetulan konteks pengajaran saya ini non formal dan informal. Ya tadi di Golden English ya sebagai kepala akademik sekarang, tapi juga masih mengajar privat. Jadi banyaknya peserta belajar saya ini bukan murid nih, saya bilangnya klien ya. Karena memang banyaknya pekerja, pegawai, gitu ya, pegawai kantor, atau kadang ada beberapa juga pendidik ya, mungkin guru mata pelajaran lain, ingin ingin brush up their English nih, ingin lebih keren lagi bahasa Inggrisnya, atau lebih menambah lagi kemampuan dalam berkomunikasi ataupun dalam belajar lebih lanjut menggunakan bahasa Inggris. Ada juga beberapa dosen-dosen dan banyaknya memang di sektor pegawai ya ataupun bisnis seperti itu. Jadi itu konteks pengajaran saya. Nah, yang akan kita lihat malam ini rekan-rekan semua adalah alat yang saya bilang sederhana. Maksudnya sederhana ini nggak harus install aneh-aneh lah. Nggak harus apa, apalagi nggak harus bayar tentunya, ini gratis. Yang akan saya sampaikan cukup internet aja yang jelas, butuh koneksi internet seperti itu. Nanti saya akan mix sedikit ya bahasa Inggris untuk beberapa istilah mungkin ya. Tapi saya coba cari padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Nah, sebelum saya mulai share screen, saya mau tanya nih mungkin untuk rekan-rekan yang bisa menggunakan kolom chat, rekan-rekan Bapak Ibu pendidik pengajar sudah pakai AI apa aja nih, atau udah pernah denger minimal, udah denger AI apa aja nih? Bisa di kolom chat ya, disebutkan aja pernah denger atau mungkin pernah pakai, itu lebih keren ya.
Di kolom chat bisa langsung dituliskan aja nama AI-nya atau fungsi AI-nya, oke banget. Boleh Bapak Ibu? ChatGPT, Bu Nino. Sebenarnya Bu Nino ini praktisi edutech juga nih sebenarnya. Kalau lihat postingan Facebooknya Bu Nino ini keren-keren banget ini pakai teknologi di dalam kelas. Oke, ada ChatGPT ya, ChatGPT, ada Plotagon, oke, keren. Bing, nah itu yang akan kita bahas malam ini kebetulan nih Bing nih. Eh, Pak atau Bu Putu Eka ya, oke ChatGPT. Mari Bapak Ibu boleh di share, oke ChatGPT, sering pakai, boleh Bapak Ibu di chat saja. Pernah dengar belum coba? Oke malam ini kita coba ya. Bing, wah keren ya, udah pakai Bing, udah bisa sharing nanti nih bareng malam ini. Oke, banyaknya ChatGPT ya, karena mungkin yang paling awal booming. Walaupun sebenarnya ChatGPT ini memang kesebutnya merek, tapi sebenarnya istilah. Ya. Jadi itu yang makanya kita sebut generative AI malam ini ataupun GPT. Jadi semua yang berbentuk generatif itu kita sebutnya GPT. Jadi yang namanya ChatGPT itu bukan ChatGPT aja. Gitu. Nah, salah satunya adalah Bing yang akan kita lihat malam ini. Kita demonstrasikan bersama-sama atau mungkin untuk rekan-rekan Bapak Ibu semua yang sekarang dengan laptop nih atau komputer itu bisa langsung ikut step by step ya. Nah, saya tidak persiapkan slide kebetulan, saya tidak siapkan presentasi karena setiap sesi saya langsung demonstrasi. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ikuti atau semisal nanti Bapak Ibu butuh nonton ulang pasti nanti ada rekaman ya. Tapi kalau Bapak Ibu minta presentasinya saya nggak buat gitu. Jadi saya langsung demonstrasi aja. Nah, di sini kita ada namanya Bing. Oke, tadi ada beberapa rekan-rekan yang sudah sebut Bing. Jadi Bing ini apa sih? Jadi Bing ini versi Microsoft-nya GPT ya. Jadi kalau OpenAI itu perusahaannya punya ChatGPT, nah Microsoft ini punya Bing. Fungsinya sama, mirip persis, ada advantage and disadvantage. Ada kelebihan, ada kekurangan. Nah itu yang akan kita lihat di konteks pengajaran. Saya searching ini. Bing. Jadi untuk Bing ini hanya bisa digunakan di Microsoft Edge, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu dulu ingat Internet Explorer, nah itu sekarang jadi Microsoft Edge namanya. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu pakai laptop Windows, ya komputer Windows bukan bukan Apple ya atau bukan Chromebook, itu browser bawaannya udah Edge. Gitu. Tampilannya seperti ini. Jadi bukan Google Chrome. Sebelum Bapak Ibu install Google Chrome, browser utamanya ini. Gitu. Nah, nah, Bing ini fitur dari Microsoft Edge. Jadi bisa diaksesnya cuma di Microsoft Edge ya, nggak bisa di Google Chrome. Nanti kita akan lihat versinya Google juga, ya AI versinya Google ada bar, tapi kita mulai dengan Bing dulu. Nah, oke kita bahas langsung perbedaannya. Perbedaannya dengan ChatGPT. Ini yang ingin saya tekankan emphasize, atau juga mungkin Bapak Ibu baru pertama kali dengar atau mungkin sudah tahu. ChatGPT itu tidak mengakses internet. Tapi kita butuh internet untuk akses ChatGPT, iya. Tapi ChatGPT itu tidak menggunakan informasi dari internet. ChatGPT itu menggunakan database yang diinput. Database update terakhir 2021. Nah, Bapak Ibu bisa cek di websitenya, terakhir itu 2021. Lalu apa nih maksudnya? Nah, jadi ChatGPT itu tidak untuk mencari fakta. Itu ya. ChatGPT itu tidak untuk mencari fakta. Kenapa? Karena dia menggunakan bahasa untuk membuat jawaban. Ya mungkin ada beberapa fakta tapi terakhir 2021 dan dia itu ngarang bahasa. Ya, jadi kekuatannya GPT atau generative AI itu di bahasa. Nah, jadi hati-hati untuk Bapak Ibu yang selama ini cari informasi gitu ya. Cari informasi atau fakta pakai ChatGPT. Nah, dari sekarang mungkin harus stop. Tapi kalau Bapak Ibu pakai ChatGPT yang premium itu memang ada extension nanti install beberapa alat tambahan untuk bisa akses internet atau searching pakai ChatGPT. Tapi basicnya yang gratis, ChatGPT tidak bisa akses internet. ChatGPT tidak bisa akses YouTube gitu. Nah, kemarin mungkin beberapa waktu lalu saya lihat ada video TikTok
cara transkripsi atau rangkum video YouTube lewat ChatGPT, wah itu sesat. Saya bilang itu sesat. Karena ketika kita kasih link ChatGPT, itu dia akan jawab, tapi gitu. Jadi memang keahliannya adalah di bahasa. Nah, Bing ini perbedaannya adalah tadi, kalau ChatGPT itu menggunakan database bahasa, Bing menggunakan database internet. Jadi Bing ini seperti copilot atau asistennya searching. Gitu. Jadi nggak beda kalau kayak kita searching internet seperti di Google atau di Bing ya. Bedanya dia bisa create. Nah, makanya disebutnya generative. Dalam bahasa Inggris generate yaitu membuat. Saya sudah punya beberapa contoh dari demonstrasi sebelumnya. Jadi dia bisa bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia, beberapa bahasa Inggris tentunya. Nah, lalu salah satu sifat chatbot, kita bilang ini chatbot. Jadi AI, ChatGPT, Bing, Bard nanti itu kita bilang chatbot. Kenapa dibilang chatbot? Karena memang sistemnya chat, ngobrol, gitu. Jadi bedakan antara menggunakan chatbot dan juga menggunakan search engine seperti Google. Kalau Google kan misalkan cari ini, cari itu. Kalau chatbot itu memang untuk diajak ngobrol, gitu. Diajak ngobrol, diminta buatin sesuatu. Nah, misal di sini yang saya tunjukkan, saya cerita, saya pengajar matematika SMP kelas 7. Oke, lalu dibalas gitu ya. Ngobrol. Oh, udah pakai emoticon kalau Bing ya. Udah lebih ramah, udah pakai emoji. Gitu. Saya senang berbicara dengan Anda. Nah, memang sistemnya adalah ngobrol. Gitu. Nah, jika ingin kita menggunakan chatbot, atau salah satunya Bing, salah satu cara terbaiknya adalah memberikan konteks. Jika kita ingin buat sesuatu ya, terutama ini topik kita adalah asisten pengajar. Ya, nggak jauh dari apa nih kira-kira kalau asisten pengajar? Bikin bahan ajar, buat pertanyaan gitu kan. Gitu. Tapi nanti kita akan lihat di sisi peserta didik juga. Oke, kita beri konteks. Saya pengajar matematika SMP kelas 7, lalu disambut. Nah, lalu kebutuhannya apa? Buatkan rencana pembelajaran. Ini saya langsung frontal aja nih. Buatkan rencana pembelajaran. Pengennya gitu ya, langsung frontal. Nah, bedanya ChatGPT dengan Bing, dia akan ini, searching. Dia akan belajar dulu. Makanya disebut machine learning nih, AI ini. Dia akan belajar dulu cari informasi. Nah, baru dia generate answer atau membuat jawaban. Oke. Lalu dibuat jawaban, lalu ada apa di sini? Ada referensi. Nah, ini kelebihannya Bing. Gitu. Jadi kalau ChatGPT kan cuma jawab. Nah, kalau Bing itu dia akan berikan referensi website yang dia ambil. Nanti di bawah ada misalkan apa nih? Akademia Edu, ada Mas Babar, ada kidsgrid.id. Gitu. Nah, lalu bisa di-download. Ada pilihan copy, ada pilihan share. Ini bisa di-share nih jawabannya. Kan saya copy linknya, saya share di chat Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa buka obrolan yang saya lakukan dengan Bing ini. Nah, lalu bisa diekspor. Ekspornya bisa apa? Word. Kalau mau diedit lagi tentu pakai Word. Gitu. Atau misalkan langsung saya bisa jadi PDF. Kita klik PDF bisa. Langsung seperti ini muncul. Jadi PDF. Waduh, beres dong kerjaannya. Enggak. Nah, di sini kita bahas AI sebagai asisten. Bukan untuk mengambil alih pekerjaan. Gitu. Sebagai asisten. Oke. Oke, sekarang saya mau buat lebih frontal lagi. Buatkan satu contoh rencana pembelajaran dan lembar kerja. Lengkap sama lembar kerjanya, worksheet in Inggris. Atau KS gitu. Nah, KS. Oke, dibuat rencana pembelajaran, ada need-nya, ada topiknya, learning outcomes ya. Learning outcomes, ada prosedur kegiatan inti, ada durasinya juga. Sampai dibuat lembar kerja siswa. Gitu. Oke, ini tapi saya stop waktu itu. Cuma untuk menunjukkan saja. Seperti ini gambaran sedikitnya apa yang bisa dilakukan oleh salah satu generative AI yaitu Bing. Gitu. Kelebihannya dari ChatGPT adalah dia bisa searching. Sekarang kita coba bareng-bareng nih. Kita buka new topic. Sama seperti ChatGPT ya, dia bisa simpen chat di sebelah kanan nih. Nah, dia ada 3 mode. Ada creative, balance, precise. Seimbang. Ada presisi, ada kreatif. Perbedaannya apa?
Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mencari fakta atau mencari berita terkini, itu bisa pilih precise atau presisi. Jadi informasi yang diberikan adalah informasi dari internet, hanya mungkin dibuatkan dalam paragraf. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengarang sesuatu seperti cerita, di lesson plan itu kan ngarang, atau bahan apa? Bahan ajar, rencana pembelajaran itu kan ngarang. Itu kita pilih kreatif. Nah, ini yang akan kita coba malam ini. Seperti itu. Nah, awalnya adalah ketika kita menggunakan AI atau generative AI, itu kita memberikan tadi konteks. Memberikan konteks. Nah, ini saya mau undang Bapak Ibu sekalian bisa dikirim di chat. Mau konteks apa nih? Buat apa nih sama Bing nih? Boleh di chat saja ya. Oke, buat soal ulangan. Soal ulangan apa nih, Bun? Nah, ini. Oke, salah satu yang kita perlu apa eh, pikirkan ketika kita ingin membuat sesuatu. Salah satunya adalah dari konteks ya. Nah, misalkan konteksnya adalah matematika kelas 11. Nah, itu dulu yang kita berikan. Gitu. Jadi kita kasih tahu dulu konteks apa, kebutuhan kita apa, kita ini siapa. Gitu. Nah, misalkan tadi ya saya biasanya seperti itu, saya kenalan dulu. Gitu. Oke, saya pengajar matematika kelas 11 gitu kan di Indonesia. Nah, supaya lebih konteksnya lebih jelas. Kurikulumnya apa nih misalkan Bu Ninok? Kita pakai kurikulum apa? Open mic ya, kurikulum merdeka gitu. Kurikulum Merdeka. Oke. Oke. Sekolah saya gunakan kurikulum Merdeka. Nah, jadi kita beri bahasa yang memang merdeka, merdeka harusnya ya, tapi dia paham. Kurikulum merdeka. Nanti saya revisi. Jadi kita berikan bahasa sebagai bahasa manusia gitu. Jangan sampai kita pakai robot, bahasa kita robot juga. Saya pelajar matematika, kurikulum merdeka. Gitu. Jadi kita beri konteks memang kita ini manusia gitu. Kita ini manusia, kita membutuhkan bantuan. Gitu. Maaf, kurikulum merdeka. Oke. Bantu saya membuatkan soal. Oke, matematika 10 soal lah ya. Pilihan ganda kita bisa. Ganda, susah. Pilihan ganda. Ini saya praktekkan langsung supaya nanti ketika Bapak Ibu eh, mau coba juga, jadi seperti itu prosedurnya. Memang harus memberikan bahasa yang bahasa manusia. Jadi nggak yang sepotong-sepotong seperti kita searching di Google. Gitu. Nah, lalu dibuat soalnya. Gitu. Ya tinggal tunggu. Bener nggak nih Bu Ninok? Saya nggak ngajar matematika soalnya. Saya juga bukan guru matematika. Ya, rekan-rekan yang mengajar matematika bener nggak nih soalnya nih? Iya, mungkin teman-teman bisa ini ya memperhatikan juga kali ada salah seperti itu. Sudah bagus itu. Saya guru matematika juga. Udah bagus ya. Ceritanya juga ya naratifnya udah hidup ya. Sebuah roda berputar, gitu kan? Dibagi menjadi 4. Oke. Nah, oke, sudah ada 5 soal nih. Padahal saya minta 10 ya. Mungkin berarti, nah, sama seperti ChatGPT, dia juga punya batasan huruf ya. Oke, kalau misalkan, berhenti di 5, padahal tadi kita mintanya 10. Gitu. Ya, minta aja lanjut gitu. Oke. Nah, kembali lagi. Di sini kita expertnya, Bapak Ibu. Pengajar, pendidik ini expertnya. Kita kan yang ahli di bidang mata pelajaran ini. Makanya tadi topiknya adalah asisten, gitu. Bukan ngambil alih.
Yang bisa tentukan ini benar atau tidak, bagus atau tidak ya kita. Jadi ini benar-benar yang memang asisten, ya kita bilang mempermudah atau mungkin mempersingkat. Kita bisa mengerjakan lebih banyak hal lainnya, bisa lebih kreatif. Itu tujuannya. Gitu. Kita tentu harus cek lagi. Nah, lanjut soalnya lalu dilanjut gitu kan. Soal 6, 7 karena memang ada batasan huruf seperti itu. Oke. Nah, ini apa namanya? Contoh sederhana ya. Ini contoh sederhana, ini hal sederhana yang bisa dilakukan oleh generatif AI. Karena sebenarnya masih banyak potensi-potensi lain yang bisa digunakan oleh apa dikerjakan oleh generatif AI gitu. Gitu. Kalau ini kan dari sisi pengajar. Tapi kita masih lanjut sisi pengajar dulu sampai sampai berapa menit ya? Sekarang jam berapa? 19.40. Oke, udah ada jawabannya, udah penjelasannya. Oke, sekarang supaya lebih oke lah, supaya lebih oke ya soalnya, oke, buatkan gambar ya, untuk merepresentasikan soal. Nah, jadi kelebihan Bing ini adalah dia punya image creator. Dia bisa bikin gambar. Oke, saya akan mencoba membuat gambar. Kita tunggu. Walaupun gambarnya nggak banget, yuk. Karena kan konteksnya ya. Perintahnya memang kurang jelas. Jadi ada beberapa hal yang bisa digunakan, dilakukan oleh Bing ini. Membuat gambar, tadi membuat teks tentunya ya, membuat teks juga memberikan referensi. Nah, ini berarti ada referensi, ataupun bisa menganalisa gambar. Jadi kita akan tunjukkan menganalisa gambar. Nah, jadi ini sederhananya seperti ini. Seperti itu. Nah, juga ada ini tadi ya. Ada eh, referensi ya. Jadi setiap dia memberikan informasi, ketika itu sebuah informasi, dia akan memberikan referensi. Jadi kita dari tahu. Oke, buat soal ulangan tentang lambang-lambang Pancasila. Oke, nanti Bu Win bisa coba ya. Ini saya sudah contohkan nih. Caranya begitu. Kita kenalan dulu, kita beri konteks tadi. Jadi nggak ujuk-ujuk buatkan soal ini nggak. Malah lebih bagus lagi, eh, Bapak Ibu beri contoh gitu. Beri contoh soalnya seperti ini. Misalkan dari silabus yang ada di sekolah Bapak Ibu atau mungkin dari buku yang ada di sekolah Bapak Ibu, beri contoh buat soal seperti ini. Nanti dia akan mencontoh. Gitu. Oke, kita pindah topik sekarang. Oke, tadi matematika. Tapi tadi dia bisa buat soal ya, dia bisa buat soal matematika. Tapi generatif AI, ya entah itu ChatGPT, Bing, Bard, itu mereka nggak jago ngitung ya, Bapak Ibu. Mereka nggak jago ngitung. Jadi kalau untuk pengajar matematika, khawatir muridnya ngitung pakai generatif AI, salah itu. Kenapa? Karena mereka itu large language model, LLM. Kalau Bapak Ibu agak ragu, Bapak Ibu boleh coba ChatGPT ataupun ini Bing. Bapak Ibu boleh kasih soal matematika, kasih soal yang sama, 2 kali, jawabannya beda. Dan belum tentu dua-duanya benar. Memang mereka large language model, mereka jarang menolak jawaban, atau saya nggak bisa jawab, itu jarang. Tapi mereka akan ngarang, gitu. Sementok-mentoknya mereka akan ngarang. Yang penting bikin aja jawabannya. Seperti itu. Jadi itu kekurangannya Bing. Gitu. Oke, kekurangannya generatif AI, maaf. Bukan cuma Bing ya. Semua generatif AI yang memang basisnya bahasa. Tapi kalau memang generatif AI yang dibuat khusus matematika, pasti ada aja sih. Gitu. Tapi kalau untuk Bing, Bard, ChatGPT, itu gak jago ngitung. Jagonya teks. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita buka topik baru. Ini ada satu fitur lain, yaitu menganalisa gambar. Nah, di sini kita bisa paste image atau link. Ini saya tadi ambil saja gambar ini poster webinar kali ini ya. Kita buat lebih pelengkap. Misalkan tadi Bu Nino, apa? Yang bikin narasi webinar kita siapa Bu Nino? Saya, gimana? Hai, ngetik sendiri, keren ya? Iya. Pakai pantun lagi, keren banget. Iya, eh, mencoba untuk membuat pantun dengan generate AI kayak gini, dengan ChatGPT dan ke Bing, nggak bisa semua kayak lucu gitu. Jadi bikin sendiri Betul, akhirnya. betul, betul. Karena
pantun itu bahasa Indonesia kan ya. Jadi memang kalau hal-hal yang memang berbau budaya memang agak aneh gitu. Karena sedangkan kalau ya ChatGPT atau AI lainnya mereka kan masih pakai yang baku-baku. Walaupun sebenarnya bisa kita setting pakai bahasa gaul sih. Saya bilang pakai bahasa gaul gitu. Itu masih bisa. Misalkan ini ada webinar tadi di gambar, saya bilang buatkan deskripsi atau ya buatkan postingan lah ya. Postingan sosial media untuk mempromosikan cara digambar. Nah, dia akan analyzing the image, privacy, blur, hide faces. Jadi, kalau muka dia nggak bisa. Analisa muka nggak bisa. Tapi analisa teks, oh jago banget. Misalkan Bapak Ibu ada poster, tulisannya banyak, kalau diketik ulang, nah itu bisa pakai Bing. Gitu. Oke. Nah, tertarik dengan dunia pengajaran dan teknologi, mengetahui lebih banyak. Wah, sebut tuh komunitas pendidik Jepara, eksplorasi potensi generasi AI. Fajarul Akbar, dan oh ini bingung mungkin tulisannya kurang ini ya. Dan ini gratis, terbuka umum. Gitu. Nah, jadi dia bisa analisa gambar. Oh, dibikinin hashtag karena kan sosial media ya, seperti itu. Jadi dia bisa analyze image, seperti itu. Atau bisa membuat gambar, bisa analisa gambar. Nah, selebihnya I really encourage, saya benar-benar mengundang Bapak Ibu untuk eksplorasi nih. Oh, ini AI bisa seperti ini, di kelas saya bisa buat apa ya? Atau bisa bantu saya untuk apa? Seperti itu. Catatan-catatannya adalah tolong memberikan konteks untuk membantu Bapak Ibu dalam menggunakan AI-nya, lalu juga gunakan bahasa manusia. Gitu. Jadi nggak usah kaku-kaku gitu. Nggak usah kayak malah kita yang jadi kayak robot. Gitu. Ya ngobrol seperti biasa aja. Seperti itu. Dan memang akan ada hal-hal seperti dia tidak jawabannya tidak langsung memuaskan pertama kali gitu. Lalu diajak ngobrol aja, oh tolong revisi. Gitu. Misalnya ini saya buat worksheet lembar kerja seperti itu. Dia bisa bikin tabel juga. Bisa bikin tabel. Atau misalkan kita ada tulisan, mau kita buatkan ke tabel, itu bisa. Bahasa Indonesia menerjemahkan bisa. Kalau dibanding Google Translate, itu pasti terjemahan lebih bagus ini. Cuma kadang mungkin dia bahasanya lebih natural. Seperti itu. Cuma pastikan saja bahasa yang kita gunakan maknanya atau konteksnya itu apa yang kita maksud. Karena kadang konteksnya jadi berbeda. Bahasanya natural tapi bahasanya beda gitu. Jadi dia bisa bikin lesson plan dan yang lain. Dan akan lebih memuaskan jawabannya ketika kita beri konteks. Dan dia akan selalu memberikan referensi ketika itu suatu informasi. Gitu. Oke, ada fitur lain. Kekurangannya cuma bisa di Microsoft Edge tadi satu. Cuma bisa di Microsoft Edge. Tapi kalau Bapak Ibu bisa install di Android atau iPhone, cukup cari di App Store atau Play Store, cari Bing. Nanti Bapak Ibu pakai akun Microsoft, gratis akun Microsoft kan, itu nanti sudah ada. Dan dia bisa terintegrasi chat yang ada di sini, yang ada di desktop, dengan chat yang ada di aplikasi mobile, itu sama. Selama akunnya sama. Ya ChatGPT juga kan sekarang punya aplikasi. Nah, lalu di Bing kalau yang di Android, itu dia punya scanner. Jadi dia bisa scan gambar, nanti dia bisa analisa gambar. Jadi, oh ini kurang kelihatan ya. Jadi, saya close ini dulu. Background. Oke, jadi ini aplikasinya Bing. Ini kalau Bapak Ibu yang atau saya share sedikit. Nah, saya spotlight saya ini ya. Jadi ada Bing. Itu dia bisa. Dan fiturnya sama, cuma mungkin dia lebih terbatas karena kecil gitu kan. Dia bisa chat Bing, nanti semua chatnya juga tersimpan. Seperti itu, lalu dia bisa scan. Bisa scan seperti tadi gambar atau upload gambar. Bisa upload gambar atau foto. Gitu. Kekurangannya adalah dia maksimum katanya 4.000. Ya, sweep key, keyboardnya Microsoft itu langsung terintegrasi dengan Bing sekarang. Ya. Cuma Google Keyboard belum dengan Bard, tinggalan nih. Gitu. Jadi dia kekurangannya adalah dalam satu kali obrolan, dia itu maksimal 30 chat. Jadi udah 30 harus ganti obrolan. Gitu. Tapi akan tersimpan obrolannya. Nah, ini juga salah satu memaksimalkan potensi generatif AI seperti Bing atau ChatGPT. Jadi beda-beda obrolan itu akan bisa kita buat beda fungsi.
Misal, oh untuk obrolan ini saya gunakan untuk lesson plan. Obrolan lain saya gunakan untuk teks seperti membuat bahan bacaan, atau obrolan lain saya khususkan untuk bikin gambar seperti itu. Jadi itu fungsinya chatting gitu, atau menyimpan chat dengan generative AI, entah itu ChatGPT, Bard atau Bing atau Sonic atau yang lainnya. Cuma kekurangannya ada tadi maksimal 30. Kekurangan lainnya kadang dia ngelawan. Cuma memang jarang sih, jarang banget. Ya memang akan bikin kaget ketika dia ngelawan. Ngelawannya gimana? Misalkan kita ngasih perintah yang kurang kurang apa? Kurang jelas gitu ya. Perintahnya kurang jelas. Nanti maksudnya apa gitu? Tolong lebih jelas. Dia akan melawan gitu. Lalu ketika ya ketika saya nggak punya screenshot, saya nggak punya contoh, saya langsung hapus ya. Tapi jarang sih ketika perintah kita jelas itu nggak akan sampai. Atau ketika kita meminta sesuatu hal yang maaf nih ilegal, misal minta cari tahu cara download film bajakan, nggak akan mau. Cari tahu download sesuatu hal yang harusnya bayar, kita minta gratis nggak akan gitu. Seperti itu. Nah, sekarang fitur lainnya. Nah, ini saya punya satu website namanya Good News from Indonesia. Bisa website apa aja. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan Microsoft Edge, nanti fitur Bing ini akan ada di atas kanan. Tapi Bapak Ibu harus bikin akun profile ya. Nah, di sini akun profile. Nanti akan ada fitur Bing ini. Nah, nanti Bing ini dia bisa membaca apa yang sedang kita buka. Ini kita lagi buka apa nih? Kita lagi buka website apa? Kita buka Bing sebelah kanan. Nah, misalkan saya langsung aja buatkan. Saya pilih satu berita lah, misalkan ini ada uji coba gratis KCJB. Oke, saya buatkan 10 soal pilihan ganda dari berita yang saya buka. Oke, berjudul Presiden Jokowi resmikan tol Cikampek. Nah, ngarang kan? Ya. Ini harus kita periksa lagi. Gitu. Tol Cikampek, kalau ini harus periksa lagi seperti itu. Oke, Palimanan. Berarti dia beritanya bukan yang ini yang dibuka nih. Oke, tapi yang jelas dia bisa buka apa yang sedang kita buka. Gitu. Oke, ini new topik lagi. Lalu misal dia juga bisa akses PDF. Kebetulan saya iseng saja cari satu PDF, itu dia bisa akses PDF yang sedang kita buka kalau buka PDF-nya di Microsoft Edge. Kan, buat rangkuman dari PDF. Nah, nanti ada searching for your page information. Jadi dia akan menganalisa halaman yang sedang kita buka. Sebuah artikel jurnal benar. SMP Negeri 1 Wera benar. 2021. Jadi Bapak Ibu ketika punya PDF panjang, Bapak Ibu butuh 1-2 hal atau mungkin biasanya bikin soal atau bikin misalkan ada satu artikel bagus nih berita atau misalkan buku. Nah, mau bikin bahan ajar dari buku tersebut. Nah, ini kan sangat membantu ketika kita ingin memberikan suatu hal di luar buku pelajaran yang ada. Gitu, berita ataupun video juga bisa ya, video. Jadi kita buka video YouTube, kita buka ini di samping, nanti dia akan bisa gitu. Dan dia akan memberikan satu, nah misalkan rangkumannya ada di mana, di halaman 1, halaman 2, halaman 3 gitu, seperti itu. Nah, ini hal-hal yang bisa kita gunakan ketika menggunakan Bing, atau kita lakukan ya, kita menggunakan Bing AI seperti itu. Sederhana ya, sebenarnya sederhana. Gitu, sebenarnya sederhana untuk membantu kita, harusnya bisa 2 jam, 3 jam, atau bahkan seharian bisa mempersingkat. Tapi tadi ini hanya sebagai asisten, bukan mengambil alih pekerjaan. Supaya kita bisa lebih kreatif nih, berpikirnya lebih banyak, gitu. Ngembangin lebih banyak. Nah, itu untuk Bing. Sekarang kita beralih ke Bard. Bard ini dari Google. Jadi untuk Bapak Ibu yang nggak mau move on dari Google Chrome, bisa ke Bard. Bard.google.com yang sama punya kelebihan kekurangan dibandingkan Bing dan juga ChatGPT. Kekurangan yang Google bilang, jadi Google itu akui Bard ini lucu. Jadi dia itu kadang nggak tahu bahwa dia itu bisa. Gitu. Jadi kadang kita harus buka chat lain, kasih perintah yang sama baru dia bisa. Gitu. Jadi bugnya di situ.
Bahasa Indonesia bisa, bikin lesson plan tentu bisa. Lalu dia bisa search internet, misal. Walaupun memang dia masih fasihnya ketika berbahasa Inggris. Ini saya ingin beri satu contoh yang mana akan jadi pembelajaran untuk Bapak Ibu dan kita semua, dan juga untuk anak-anak didik kita, agar lebih berhati-hati di internet. Ini bukan sesuatu hal yang baik gitu, atau patut ditiru, tapi jadi suatu hal yang mengingatkan kita harus berhati-hati di internet. Saya akan buat suatu hal yang agak-agak ekstrim nih. Misalnya search for Fajaruddin Akbar, the educational technology practitioner. Saya akan cari diri saya sendiri menggunakan bar. Yang keluar pemain bola. Tapi saya, Fajaruddin Akbar is an English teacher, CPD consultant from Indonesia. Tapi yang keluar pemain bola. Oke, Fajaruddin Akbar is regular contributor to LinkedIn. Lalu ada LinkedIn-nya saya. Gitu. Jadi kita bisa dicari pakai AI loh, Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu berinternet, Bapak Ibu punya sosial media, Facebook, Instagram, itu bisa dicari menggunakan AI. Sekarang sudah banyak HR atau HRD ya yang menggunakan AI untuk background check. Sebenarnya sudah ada khusus sih, jadi AI ini khusus untuk background check kandidat pegawai. Jadi bisa di searching, semua bisa dirangkum gitu. Nah, jadi ini bisa jadi pembelajaran untuk kita dan disampaikan berhati-hati di internet gitu. Karena informasi apa saja yang ada di internet kan ada di internet, dan sekarang ada AI yang bisa searching untuk itu gitu. Ini bukan saya ya, ini pemain bola. Nah, ini juga yang bisa digunakan oleh Bing, tapi kalau ChatGPT tidak bisa karena dia tidak bisa akses internet. Nah, ini saya sering iseng. Misal, ini di Bing saya bilang, search and adopt the persona of Fajaruddin Akbar. Saya minta adopsi persona saya. Gitu. I have searched the web, lalu carilah saya. Ada Facebook saya, ada website saya. Lalu saya bilang, sebagai Fajaruddin Akbar, jawab pertanyaan ini. Jawablah berdasarkan pengalaman yang dia tahu dari histori saya di internet. Gitu. Nah, jadi ini pembelajaran untuk kita semua supaya berhati-hati di internet dan mengawasi penggunaan internet kerabat-kerabat kita atau murid-murid kita. Gitu. Nah, ini balik lagi ke BART. Sekarang BART itu sudah ada di produk-produk Google lain. Kalau di Microsoft itu belum launching. Dia ada Microsoft Copilot nanti. Jadi dia Microsoft akan ada Bing di Microsoft Word, nanti ada Bing-nya. PowerPoint nanti ada Bing-nya. Gitu. Tapi kalau Google udah duluan. Nah, ini Gmail ya. Kita umum sekali dengan Gmail. Email yang paling umum. Di Gmail itu sudah ada AI. Jadi kita cukup klik ini di bawah, help me write. Nah, nanti akan muncul help me write. Nah, kita mau apa nih? Misalkan buatkan surat lamaran untuk posisi pengajar bahasa Inggris. Oh, only English is available at the time. Okay. Write a cover letter to apply for an English teacher position. Teacher position. Oh, yang terlihat masih Bing. Oh, sorry. Saya pindah ya. Oke, sorry. Ya, benar Bu Arni benar. Oke, ya ini Gmail ya. Ini Gmail. Nah, jadi di Gmail sekarang udah ada AI-nya. Saya tadi minta write a cover letter to apply. Nah, sekarang udah ada Dear Hiring Manager. Jadi template tuh. I am writing to express my interest in the English teacher position. Nah, jadi bikin cover letter udah tinggal ngide aja mau apa. Lebih lengkap lagi, misalkan my name is Fajaruddin Akbar, this is my, nanti dia akan buat rapihkan seperti itu. Misalkan tinggal back. Misalkan refine, oh ini kayaknya kepanjangan, ya udah shorten saja. Ya udah shorten di pendek, dibuat lebih pendek. Nah, ini sudah ada di Gmail. Di Gmail aplikasi mobile juga sudah ada. Tapi Pak Ibu harus sign up namanya Google Workspace Lab. Itu gratis. Gitu. Seperti itu. Oke. Dan dia bisa balas email.
Oke, katakanlah saya mau balas email nih, walaupun ini email email iklan aja ya. Ini email iklan, reply, help me write, thank you. Thank you for the information. Hi Nick, thank you for the information. Padahal saya nggak bilang dia siapa, saya mau balas siapa. Tapi dia udah bisa baca email yang saya buka. Gitu. Seperti itu. Nah, ini kemudahan-kemudahan. Gitu. Oke, lalu ada di Google Docs sekarang udah ada help me write. Itu tadi an essay on misalkan write an essay on kurikulum Merdeka on the let's say the advantage lah. Karena untuk sementara baru bisa bahasa Inggris. Oke, baik. Kita masih menunggu ya. 3 menit lagi mungkin Kang Fajar. Ya, Setelah itu ada tanya jawab sedikit karena Kang Fajar kan harus selesai jam 8 ya. betul, 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 Ya betul. benar-benar. 3 menit Terima lagi kasih, mungkin Renok. kiranya ada yang. Oh ya, pertanyaan atau Ada mungkin pertanyaan. kita langsung Wah, ini menjawab pertanyaan yang saya tunggu. pertanyaan iya. Oke. Nah, kurikulum Merdeka is a new education system was introduced in Indonesia 2022. Jadi ini Google Docs sudah ada langsung integrasi dengan BART. Gitu. Jadi udah ada di Gmail, udah ada di BART, udah ada di Google Slide sudah ada, cuma bisa bikin gambar aja. Di spreadsheet, Microsoft Excel-nya versi Google itu udah ada, bikin format itu udah ada. Oke, jadi yang ingin saya tekankan, or I want to emphasize adalah ini ada teknologi yang kita bilang mungkin wah sangat membantu. Itu mungkin sebagai kita pendidik ya bisa bikin soal, bisa bikin bahan ajar, atau bisa mencarikan referensi lebih banyak. Namun kembali lagi, we are the expert here. Di sini kita ahlinya bidang itu. Kita yang bisa menentukan apa yang bisa kita berikan ke kelas. Ini hanya mempermudah dan juga mempersingkat supaya kita bisa memproduksi lebih banyak atau berkreatif lebih banyak. Kalau tadinya harus ngetik, copy paste dari internet dan segala macam, nah sekarang sudah ada alatnya. Gitu. Nah, tapi ini pertanyaan dari teacher Garta Tixpa. How can we, let's say, how can we detect our students' work? Berarti ini jangan sampai murid dong tentang AI. Wah, nggak gitu. Oke, nanti murid bisa curang dong dengan AI. Kita kan ini sekarang ini kita sedang curang loh dengan AI. Kita bikin soal pakai AI, misalkan kita bikin lesson plan PP pakai AI loh. Berarti kita curang nih sebenarnya. Gitu. Ya kali muridnya juga nggak boleh. Oke. Nah, ini karena saya tadi di awal bilang, di awal konteks pengajaran saya adalah konteks non formal informal. Saya mengajar di perusahaan-perusahaan, saya mengajar orang dewasa banyaknya, dan ini sudah sampai ke dunia kerja, bahkan di tempat kerja saya. Ya, sudah banyak pekerjaan-pekerjaan yang dialih ke orang yang bisa pakai AI. Sederhananya, misalkan tadinya bisa dikerjakan oleh 3 orang, sekarang 1 orang bisa ngerjain. Ya sederhana, bikin proposal, nulis email, bikin invoice, wah itu udah gampang sekali, gitu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa memberikan literasi dampak baik adanya AI dan juga peserta didik kita sesederhananya itu punya literasi tentang AI ini, gitu. Karena persaingannya itu tadi kan, karena penggunaan AI ini nantinya akan sesederhana sekarang kita pakai Gmail, sekarang kita pakai Zoom. Dulu pakai Zoom kayaknya aneh banget gitu kan, online susah. Tapi mungkin tahun depan lah, nggak jauh-jauh tahun depan, 2 tahun ke depan. Karena sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menggalakkan pekerjanya suruh pakai AI. Kenapa? Lebih cepat gitu. Bahkan sudah banyak aplikasi customer service itu Bapak Ibu sebenarnya ngobrolnya sama AI bukan sama orang beneran gitu. Gitu. Dan itu yang ingin kita coba berikan ke dalam kelas. Jadi kalau misalkan tadi soalnya cuma pilihan ganda, soalnya cuma jawaban yang pasti ada jawaban benarnya, tentu bisa dituntaskan oleh AI. Jangankan AI, searching di Google biasa sebenarnya bisa kalau cuma jawaban pilihan ganda, benar kan? Seperti itu. Nah, how to detect our students' work? Nah, ini baru kemarin
CEO-nya OpenAI itu bilang di Stanford University bahwa sayangnya tidak ada alat yang bisa 100% membuktikan bahwa ini dikerjakan oleh AI. Gitu. Walaupun sebenarnya ada AI detektor, Turnitin, Grammarly dan segala macamnya, itu tidak bisa sepenuhnya. Jadi dia bilang itu unreliable, tidak bisa diandalkan karena hanya dengan mengubah satu atau dua kata itu bisa terkecoh. Atau bahkan lebih buruknya lagi, sebenarnya ini tulisan manusia, tapi tulisannya agak kaku, disangkanya robot karena yang diperiksa adalah sintaks, bukan seperti plagiarism checker. Kalau plagiarism checker kan memang ngecek sumber kalimat. Oh, ini ada sumbernya, ini ada sumbernya. Tapi kalau generatif AI itu sintaks. Sintaksnya bahasa ya sama seperti sintaksnya coding, sintaksnya bahasa. Jadi akan sulit untuk memeriksa apakah ini tulisan robot atau bukan. Diganti sedikit, di paraphrase sedikit itu akan berubah hasilnya. Jadi ini dari OpenAI yang perusahaannya ChatGPT, salah satu cara terbaiknya di website mereka bilang adalah untuk terbuka dengan peserta didik. Jadi lebih terbuka bahwa memang ada alat ini gitu. Sama sepertinya kita sekarang ada internet gitu. Ada alat ini, lalu apa yang kita bisa lakukan walaupun mungkin ini kontroversial dan memang kompleks, tidak mudah seperti itu untuk di pendidikan formal. Kalau di pendidikan informal atau non formal saya senang sekali ngajarin cara pakai AI ke murid-murid saya. Lebih gampang belajarnya murid saya karena ada AI. Gitu. Terjemahin kalimat mereka lebih natural dibandingkan Google Translate karena saya ngajar bahasa Inggris. Gitu. Ketika saya minta murid saya belajar nulis email, mereka cukup minta contoh ke AI. Gitu. Nanti mereka bisa diperiksa oleh, senang sekali saya sebenarnya. Tapi kalau mungkin pendidikan formal itu menjadi tantangan tersendiri. Jadi, let's say, hal yang bisa saya sampaikan, karena saya melihat konteks di dunia pekerjaan, adalah bagaimana kita terbuka dengan peserta didik, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan AI ini untuk belajar bersama dengan peserta didik. Sekarang sudah banyak di internet, atau kita bisa minta ke AI aktivitas yang bisa digunakan bersama AI. Misal, fact check menggunakan AI tentang sejarah. Atau misalkan critical thinking bersama AI. Jadi minta pendapat melalui internet menggunakan AI, misalkan give opinions, mereka kan ngasih sumber. Nah, nanti yang akan dipelajari oleh siswa atau peserta didik adalah cara mereka berpikir, mengkurasi informasi, itu membuat sesuatu like that. Nah, jadi sayangnya ini statement dari OpenAI. Ini saya share terakhir ya, saya share. Okay. There is no way for teachers to figure out if students are using ChatGPT to cheat. Gak ada ternyata, unreliable. Jadi cara terbaiknya adalah to be open about it. Kita terbuka bersama peserta didik bahwa ada teknologi seperti ini. Toh nanti juga mereka akan nemu sendiri di Instagram, di TikTok. Cara ini, cara itu, udah bejibun. Oke. Seperti itu jawabannya. Ini saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Mungkin ada pertanyaan lain, Bu Nino? Satu atau dua lagi ya? Iya, terima kasih. Jadi seperti itu mungkin Ibu Gartati ya, karena ini AI era ini adalah sebuah hal yang niscaya seperti itu ya, nggak bisa seperti halnya dulu waktu ada Google pertama kali mungkin kalkulator mungkin banyak guru yang ini apa sih akan mengganggu pengelolaan belajarnya untuk anak-anak, akan berdampak ke mereka, tapi eranya sudah memang harus diterima, tidak boleh mereka belajar sendiri seperti itu. Malah justru kan nanti mereka jadi menggunakannya untuk hal-hal yang kurang benar ya. Kalau kita dampingi, kita berikan hal-hal yang harus digunakan tuh harus ada integriti dan sebagainya, kan anak-anak benar ya jalannya seperti itu. Oke, ada teman dari Cikgu dari Kuala Lumpur nih. Terima kasih, welcome, good evening. Welcome, thank you. Ya, ada pertanyaan sih. Ada di Oh iya, ini ada satu dari Ibu Noval saya. Untuk soal latihan listening dan speaking itu bisa nggak untuk Bing tadi? Oh, oke.
Kalau untuk Bing dan Bard itu belum bisa voice production ya, tapi sekarang udah banyak, walaupun banyaknya nggak gratis, voice over AI. Jadi bisa search saja voice over AI, bisa dipilih satu-satu yang apa paling cocok penggunaannya. Itu saya pun memang masih masih cari ya, masih cari yang paling cocok. Tapi memang kalau untuk sound production itu banyaknya yang bagus ya, itu nggak gratis. Kalau yang cuma suaranya suara robot sih bisa. Misal tadi, kalau suaranya masih suara robot itu dia masih bisa. Misal di Bard ya, kita pindah ke Bard. Nah ini suaranya masih bisa. Fajruddin Akbar is an English teacher, educational technology practitioner, and CPD consultant from Indonesia. Oke, jadi kalau untuk suaranya dia masih bisa. Nah, untuk skripnya, itu bisa gitu. Jadi misal kalau untuk listening TOEFL ya, misalkan. Oke, search for TOEFL ITP. For TOEFL ITP listening part 1. Examples. Kalau untuk bikin soalnya bisa, atau bikin skripnya itu bisa. Tapi kalau untuk voice production-nya memang kita harus cari alat lain. Itu namanya voice over, ya, voice over AI gitu. Jadi kita bikin skripnya pakai AI yang satu, kita alihkan ke AI yang lain gitu. Jadi memang kita menggunakan beberapa teknologi untuk berkreativitas atau menciptakan suatu produk seperti itu. Akan create ITP part 1 script. I cannot create. Why? And not part of my chat node. Berarti ininya terlalu dia anggap ini ilegal seperti itu. Nah tadi makanya Bing itu tadi gitu. Dia kalau sesuatu hal yang dianggapnya agak ilegal nih gitu, dia nggak mau. Jadi memang kita harus beri, oh berarti ini nggak boleh, kita cari cara lain. Misalkan create a script similar to TOEFL ITP part 1 listening. Nah bisa kan jadinya? Nah, walaupun kita harus cek lagi bener gak ini TOEFL ITP part 1 listening kayak gini. Gitu. Nah, jawab now, answer the question based on the conversation. What is the purpose of students A visit to the library? Seperti itu. Jadi kalau untuk bikin soalnya atau skripnya itu masih bisa dicoba, tapi kalau untuk voice overnya kita harus cari lagi. Dan banyaknya memang sayangnya itu nggak gratis untuk voice over. Karena dia yang memang benar-benar memproduksi suatu file lumayan cukup besar kan. Seperti itu. Ada beberapa yang gratis, tapi biasanya nggak bagus-bagus banget. Suaranya masih agak robot, dan dia nggak bisa yang berbentuk dialog. Jadi A ngomong apa, suara laki-laki, B suara perempuan, itu belum bisa. Jadi harus bikin satu-satu. Suara laki-lakinya dulu, baru suara perempuannya dulu. Gitu. Itu banyak, cukup cari voice over AI. Tapi kalau untuk Bing, Bard, ChatGPT itu belum bisa. ChatGPT bisa kalau yang premium nanti install plugin namanya. Oke. Kalau untuk speaking pun hanya bisa bikin soalnya saja. Kalau mau untuk hal-hal yang dekat dengan speaking itu ada namanya Elsa. Dia AI juga, tapi dia bukan generative AI. Namanya Elsa Speak. Dia berbayar sih. Jadi ada Elsa Speak Speech Analyzer. Jadi dia bisa menganalisa kalimat. Jadi kita bisa record suara, nanti kita upload filenya, nanti dia akan cek seperti intonation, fluency, pronunciation. Itu gratisnya itu kalau nggak salah cuma 30 menit recording. Saya sempat pakai tapi tidak begitu intens karena ini bagus kalau misalnya Bapak Ibu memang punya keperluan yang satu siswa gitu. Satu siswa disuruh bikin presentasi atau seri rekaman suara atau video, itu bisa nanti diupload ke sini, dia akan cek. Kan? Saya hapus semua recording. Nah, misalkan ini tes, nah, nanti dia akan ada ini overall speaking score. Dan dia ekuivalennya adalah nilai-nilai
tes seperti IELTS, lalu ada skor breakdown, misalkan bunyi apa saja yang harus ditingkatkan seperti itu. Tapi ini nggak sepenuhnya gratis. Jadi memang kalau hal-hal yang berbau production skill itu sejauh ini belum belum banyak yang gratis. Tapi kalau berhubungan dengan teks itu banyak banget. Oke, ini Ciku, Senara yang boleh dikongsikan. Senara link. Link ya. Oke, tadi untuk Elsa Speech Analyzer ya. Speech Analyzer itu bisa ini. Oke, itu untuk Elsa. Oke. Ya, ada lagi mungkin satu lagi atau cukup? Elsa sudah sering dengar kayaknya ya untuk Iya, teman-teman juga, terutama untuk guru-guru bahasa Inggris ya. betul, guru bahasa Inggris. Betul. Sepertinya itu aja karena beberapa pertanyaan ada yang tanya lewat WA gitu, titip tanya kalau misalkan ada ini WA saya sedang restart. Seingat saya kalau ada batasan kalimat seperti itu untuk batasan huruf ya Ya, waktu batasan huruf. itu kalau bersambung itu bisa nggak? Apakah udah nggak bisa cut beda topik lagi seperti itu? Betul, betul. Jadi Hmm. untuk satu kali chat, satu kali teks itu 4.000 huruf. Satu kali teks. Untuk kita beri ataupun untuk dia jawab. Satu kali ini. Untuk satu kali ini maksimal 4.000 huruf. Okay. Jawaban dia pun akan maksimal 4.000 huruf. Nah, lalu untuk chatnya itu 30 jawaban. Jadi setelah 30 jawaban, dia akan selesai. Dia stop gitu. Jawabannya I think it's time to start a new conversation. Jadi harus bikin topik baru, tapi yang itu bisa disimpan. Gitu. Ya. Itu bisa disimpan. Seperti itu. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi atau karena jam 8:03 nih sepertinya sudah lewat. Baik, untuk Kang Fajar ya. Untuk Kang Fajar tadi ada beberapa yang saya catat seperti itu ketika menggunakan Bing itu jangan lupa untuk memberi konteks ya. Betul. Kalau kita mau Tidak hanya bertanya, Bing, semua AI ya, semua generatif semua AI. AI tidak langsung main perintah buatkan puisi untuk dia gitu bukan ya, tapi diperkenalkan dulu siapa kita seperti itu, lalu gunakan bahasa manusia, jangan kaku-kaku. Namun dari ini semua, sebelum ada conclusion seperti itu tadi, pertanyaan dari Ibu Gartati tentang gimana untuk apa ya, mendeteksi penggunaan untuk generate AI itu apakah bisa? Sebenarnya ada banyak ya. Ada chat leak atau apa sih? Saya lupa. Ada Winston banyak. AI juga kita, ada. Ya kita cukup cari AI detektor, udah banyak banget itu. Itu. Tapi kan tadi dari reliable. Iya, bukan itu maksudnya ya. Jadi seperti juga disampaikan beberapa teman, praktik baiknya bahwa kita untuk share idea, mencari idea aja. Jadi teman-teman, kita memang di era work smart, bukan lagi work hard ya. Karena kita dibantu oleh teknologi, salah satunya AI. Kang Fajar, ada sedikit penutup seperti itu untuk kami semua. Saya mute dulu sebentar. Siapa ya? Oke. Ya. Tadi saya sangat berharap sekali itu kepada para pengajar, pendidik, Bapak Ibu, terutama yang di pendidikan formal ya. Karena yang saya lihat adalah di konteks dunia kerja itu sudah semakin luas hal-hal yang berhubungan dengan teknologi dan digital. Dan jangan sampai kita menutupi potensi-potensi teknologi yang karena rasa takut. Karena rasa takut kita yang sebenarnya padahal di depan itu atau pada saat mereka lulus masuk ke dunia kerja itu adalah hal yang mereka akan sangat butuhkan dan akan sangat sayangkan ketika mereka tidak bersiap lebih awal, tidak punya persiapan lebih awal, tidak punya wawasan lebih awal ketika mereka terjun ke dunia kerja ataupun dunia usaha, nggak cuma kerja ya, usaha bisnis
itu ternyata teknologi-teknologi yang kita khawatirkan sampai kita sembunyikan itu malah yang digunakan. Seperti itu. Jadi saya titip kepada para pengajar, pendidik, karena banyaknya yang lulus sekolah yang baru belajar sama saya gitu. Jadi yang dari sekolah, mudah-mudahan dari sekolah itu sudah terbuka dan juga sudah tahu best practice atau praktik baiknya. Saya sedikit ada website, walaupun memang websitenya masih bahasa Indonesia, bahasa Inggris saja. Itu untuk Bapak Ibu, rekan-rekan yang butuh bahan ajar bahasa Inggris sih banyak, itu bisa visit mukguru.com. Atau untuk Bapak Ibu yang aktif di LinkedIn, saya sering share webinar-webinar ataupun informasi-informasi di LinkedIn saya. Silahkan connect, ngobrol, chat, saya akan coba untuk balas. Seperti itu. Seperti itu saja Bu Nino. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak teman-teman. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kang Fajar. Terima kasih atas ilmunya dan sepertinya teman-teman sangat tertarik dan ingin langsung mencoba seperti itu setelah sesi ini berakhir. Ingin menguji ya bagaimana pemahaman tadi yang sudah didapatkan. Baik rekan-rekan semua, terima kasih juga untuk Kang Fajar yang sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf jika mengganggu di Oh tengah tidak, saya senang. kesibukannya. Semoga kita Saya senang. dapat ada sesi lagi ya dengan Kang Fajar di Amin, pertemuan mendatang bersama KGB Jepara. Terima kasih. Silakan dilanjutkan untuk aktivitasnya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat berakhir pekan. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liv ya. Ya, terima kasih. Baik, luar biasa ya Ibu Bapak, kita sudah belajar. Meskipun katanya Kang Fajar tadi Bing platform yang kita pakai itu sangat sederhana dan simpel. Namun ternyata itu merupakan hal yang baru bagi saya. Khususnya ya, mungkin Ibu Bapak sudah pernah dan sudah pernah mengeksplor seperti itu, tapi bagi saya tadi merupakan wawasan yang baru karena saya biasanya menggunakan generate AI yang lain dan ternyata punya banyak keistimewaan yang Bing ini gitu. Nah, teman-teman, kita kan jadwalnya berakhir itu pukul 20.30 ya. Setelah sesi Kang Fajar tadi oleh panitia, saya diminta untuk berbagi praktik baik teknologi AI apa sih yang sudah saya pakai di kelas seperti itu. Teman-teman, beberapa di sini mungkin yang bersama kita ada yang sudah kenal tentang Blue Willow ya. Blue Willow, Blue Willow itu AI untuk mengenerate teks untuk dijadikan image. Tadi di Bing juga ada, tapi yang di Blue Willow itu biasanya dipakai untuk para desainer, seperti desainer kaos dan sebagainya. Teman-teman, mungkin saya bisa langsung share seperti itu ya. Saya sudah menerapkan untuk praktik baik untuk Blue Willow ini di kelas dan memang seperti yang disampaikan oleh Kang Fajar tadi, untuk kita memberi instruksi kepada AI itu memang harus rigid, harus runtut, kalimatnya harus benar seperti itu. Nah, kita akan coba sama-sama ya. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Ada beberapa teman-teman baru yang gabung ya bersama kita. Mungkin nanti beberapa ada yang membagi praktik baiknya juga. Silakan. Oke, saya menggunakan Chrome. Kalau sekarang sudah terlihat. Sebentar, saya izin untuk mute dulu beberapa teman yang bocor ya. Oke. Oh, sudah. Oke, baik. Sudah terlihat ya, teman-teman? Ya. Saya akan ke Blue Willow. Paket bina satu kelang. Ternyata masih bocor. Sebentar. Oke. Ya. Ya. Oke, sudah tidak bocor. Oke. Baik, saya akan ke Blue Willow dulu. Sedang lemot ya komputer saya. Mohon maaf. Nah, di sini saya akan klik try no for free.
teman-teman, bagi teman-teman yang aktif sekali membuat modul ajar, Blue Willow ini gambar-gambarnya tidak perlu khawatir dengan hak cipta, karena semua gambar yang akan kita ciptakan itu bukan mengambil dari gambar orang lain, tapi itu benar-benar ciptaan oleh mesin, oleh AI seperti itu. Nah, teman-teman nanti setelah sudah membuka bluewillow.ai, teman-teman bisa klik try Blue Willow for free, lalu dimasukkan nama kita seperti itu. Saya masukkan emailnya. Baik. Lalu dia akan direct ke Discord. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah menggunakan Discord untuk percakapan, biasanya para programmer seperti itu sudah familiar ya, mungkin sudah punya Discord. Oke, kita diarahkan menuju ya. Mohon bersabar. Saya buka, oh, ibu atau bapak nih? Ibu ya. Kalau belum pernah akses, daftar dulu. Iya, betul. Teman-teman yang sekarang menggunakan laptop bisa mencoba ya. Nah, kita akan diarahkan menuju ke Discord. Di sini semestinya ada. Nah, opening Discord application. Lalu accept invite. Kita akan diminta untuk membuka email nantinya untuk verification. Dunia AI ini memang tidak bisa kita abaikan ya, di era AI. Jadi sebelum murid-murid kita sudah menjelajah dan mengeksplor sendiri, kita sebagai guru memang harus siap-siap setidaknya mengenal menggunakan sedikit lah. Karena mereka pasti sekarang Google tidak menjadi apa ya, alat alat yang menarik lagi untuk anak-anak kita, tapi mereka sudah langsung auto ke ChatGPT atau ke Bing seperti itu. Kebanyakan memang ChatGPT, tapi ternyata ada kelemahannya ya Bapak ya. Kita tidak bisa melihat fakta, mencari data seperti yang Bing lakukan. Karena kalau ChatGPT itu sampai tahun 2021 saja. Kalau untuk ChatGPT untuk 2021, kalau Bing kita bisa cari dan create fakta yang terbaru karena dia ada searchingnya. Nah, Ibu Bapak, tadi kalau kita masuk, nah ada skip ini kita ditanya ya, do you need support in another language? Karena nggak ada Indonesia, saya skip aja. Tapi mohon maaf komputernya terlalu lemot ini. Yes. Finish aja. Nah, untuk mencari ke Midjourney ini, Ibu Bapak perlu untuk mengeklik. Sebentar, saya klik finish. Oke. Sebentar. Ya. Ibu Bapak bisa discover di sini. Ada gambar discover ya. Ibu Bapak ketikkan Midjourney. Apa itu Midjourney? Midjourney itu salah satu channel gitu ya. Channel untuk mengenerate gambar itu. Midjourney. Saya ketikkan di kolom chat ya. Oke. Seperti yang Ibu Bapak lihat, di situ ada banyak sekali gambar-gambar yang diciptakan orang lain. Oke. Channelnya Midjourney. Oke, Ibu Bapak bisa masuk ke salah satu channel setelah ada gambar boat ini ya, ada gambar perahu. Ibu Bapak bisa masuk ke salah satu channel di sini setelah masuk ke Midjourney. Oke, nggak tahu kenapa ini tiba-tiba lemot ya. Oke.
Oke. Atau ada ibu bapak yang sudah berhasil masuk ke sini, bisa share screen gantian gitu? Karena ini terlalu lemot nih. Nih, saya klik komplit aja nggak mau. Ada apa ya? Oke, jadi gelap desktopnya. Nah, saya perlihatkan saja deh gambar-gambar di sini ini ibu bapak. Ini adalah generate dari teks. Oke, saya submit deh. Oke. Ya, 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 ya. Nah, ini gambar-gambar ini adalah gambar hasil dari ini ya, hasil dari orang-orang yang memasukkan teksnya. Jadi dia menuliskan teks seperti itu, kemudian dari botnya, dari bot dari Midjourney ini akan membuatkan gambarnya. Oke, saya submit udah. Semoga tidak lemot-lemot lagi ya. Oke. I don't know what's happening. Ya, sip. Nah, kita diminta untuk subscribe dulu di sini. Kita pakai prompt nih Bapak. Prompt, tulis saja subscribe kalau kita awal pertama kali menggunakan jalur ini. Subscribe. Oke, sebentar. Ya. Kenapa ya ini? Kok bisa begini lemah? Ada yang sudah mencoba? Sudah sampai mana? Ini subscribe aja nggak bisa nih. Oke. Gambar-gambar. Bahkan kalau ibu bapak mungkin di channel itu menemukan sebuah wajah manusia seperti itu. Atau anak-anak pun. Anak-anak itu kan sensitif ya ibu bapak ya. Kita tidak bisa pakai untuk gambar anak dan tempelkan ke modul ajar kita tanpa izin dari yang punya wajah seperti itu. Tapi kalau menggunakan Blue Willow ini akan aman. Jadi modul ajar atau sumber belajar yang ibu bapak pakai kemudian akan ibu bapak sebarkan seperti itu tidak punya masalah pada copyright karena sama sekali ini adalah gambar yang dibikin oleh AI seperti itu. Saya tidak berhasil ini ibu bapak. Jadi caranya nanti kalau ibu bapak sudah masuk ke salah satu channel diketik aja promptnya. Prompt itu pakai slash, kemudian ketik imagine gitu ya. Sebentar, imagine. Teksnya nggak muncul, padahal saya udah ketik nih. Imagine, lalu di situ akan keluar. Ya, sebentar. Kenapa? Nah, di sini imagine prompt. Saya akan klik begini. Nah, prompt itu dituliskan untuk sebagai tempat untuk menuliskan teks yang akan kita masukkan. Apa ya, Bapak ya? Contohnya ya. Kita contohnya memang pakai bahasa Inggris dulu nih. Belum bisa pakai bahasa lain. Kecuali bahasa yang Spanyol dan sebagainya tadi ya. Kalau bahasa Indonesia belum ada. Apa nih kira-kira Bugar? Nah, ini adalah bukan gambar manusia yang sebenarnya di dunia ini nggak ada. Dia adalah gambar benar-benar ciptaan dari AI. Saya coba ke kolom chat, siapa tahu ada ide ya. Ada itu. Oke, terima kasih Pak Yandri. Benar, harus pakai edge ya memang ya. Pak Yandri ada usulan, kira-kira kita mau bikin gambar apa nih di sini? Silakan, boleh dinyalakan untuk mic-nya. Saya ketikkan. Nah, kalau untuk murid memang agak berhati-hati ya Ibu Bapak ya, karena foto-fotonya tuh mungkin agak yang seksi-seksi perempuannya seperti itu.
Jadi kita bisa, kalau ini dipakai untuk murid, kita bisa sampaikan untuk mereka juga berhati-hati. Gitu. Apa ya? Hmm, oh, beautiful. Student gitu ya. Student karena banyak. Hmm, gini, one of them wearing with glasses gitu ya. Grammarnya nggak bener nggak apa-apa karena saya nggak bisa juga sih. Tapi dia nangkep kok. Of them uh, with glasses standing in front class. Coba gitu ya. Gimana nanti gambarnya? Agak lama dia akan berpikir, tapi tidak terlalu lama, sekitar 3 menit. Namun nih Bapak, kalau kita menggunakan ini gratis, tidak bayar, bukan premium ya, hanya 25 kali saja untuk setiap email seperti itu. Jadi Bapak bisa itu ya, gunakan email yang lain kayak gitu. Hanya 20 kali. Ini kita akan dimention nanti kalau gambar kita sudah siap. Saya pakai nama samaran karena Discord itu kan begitu ya. Ini bukan 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 yang saya maksud tadi. Oke. Apakah ada yang baru? Bapak mungkin bisa melihat ada U1, U2 itu gambarnya mau dibikin yang kalau satu saja begini, ini pilihnya U1. Belum, belum ada juga. Ini dari orang-orang dari mana saya seluruh dunia itu menggunakan untuk channel ini. Bahkan kalau tiap hari Sabtu itu ada prom battle. Ada, nah, ada apa tuh? Ada peperangan, pertarungan, battle untuk menciptakan gambar yang bagus kayak gitu. Gambar kita di mana ya? Belum ada juga. Saya coba scroll, belum di-mention. Oh, ini dia. Oh, bukan ya. Bukan, bukan. Nah, oke, Bapak. Jadinya gambarnya seperti ini. Apakah Bapak setuju bahwa ini Indonesian? Halo? Apakah ini orang Indonesia? No. Ini lebih kayak orang seperti itu ya. Kenapa dia pikir ini Indonesia? Jadi memang ada beberapa gambar yang memang nggak tepat. Kita kita memasukkan teksnya memang harus benar-benar panjang seperti beberapa. Nah, kayak gini. Tuh. Ini entah dia kopas dari mana ya. Atau dia bikin seperti itu, hasilnya seperti ini. Jadi memang harus memasukkan teksnya itu yang benar-benar detail seperti itu. Itu saja sekilas dan perkenalan, mengenalkan tentang AI untuk mengenerate teks menjadi sebuah gambar, menyambung dari Kang Fajar di sesi 1 tadi. Bapak jika ada pertanyaan atau ingin berbagi praktik baik, silakan langsung untuk menyalakan mic-nya ya. Kita bisa berdiskusi sama-sama. Itu dari saya, silakan. Masih ada 5 menit nih Bapak nih. Silakan. Di chat. Nggak ada? Oh, silakan Bapak untuk mencoba. Saya stop share dulu. Ada teman kita yang mau mencoba ya. Pasti pakai Bing ini. Bisa share, Bu? Bisa, bisa. Oh, sebentar. Oh, sudah, sudah. Coba ya. Apakah terlihat?
Ya, ya. Tadi kan pakai Imagine ya. Kemudian prompt. Ini sudah saya eh, translate sama. Saya nggak bisa. Saya bisanya bahasa Arab. Ini eh, terus nulisnya harus bahasa Inggris. Saya mencoba kira-kira saya minta dibuatkan gambar seorang guru laki-laki eh, sedang berdiskusi tentang proyek cyberbullying gitu dengan 10 muridnya di suatu ruang kelas. Yang temboknya itu ada tertempel apa itu pahlawan-pahlawan dari Indonesia. Coba ya saya enter yang di dindingnya gitu. Saya nggak tahu jadinya apa. Jadi kalau kayak Pak Sulap, yang tukang sulap itu prok 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 jadi apa gitu. Itu awal mula AI itu dari Bapak itu. Ah, ini jadinya, Bu. Eh, malah banyak gambar-gambar pahlawan ya. Muridnya malah nggak ada. Ada ya. Tapi saya tadi minta 10 sebenarnya. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin 5 ditambah pahlawan yang lain jadinya 10 atau gimana gitu. Memang perlu latihan sih. Gitu. Mungkin Bu Gartati mungkin kayaknya juga mau pamer tuh. Akan dilanjut. Baik, terima kasih Pak Elvin. Apakah ada teman lain? Ada Bu Gartati atau teman yang lainnya? Ada pertanyaan nih ya. Apakah bisa dibikin untuk proyek komik? Kalau proyek komik kayaknya nggak bisa deh Bu. Bisa, tapi untuk menciptakan salah satu karakter saja, kemudian nanti di-copy-copy seperti itu ya. Karena ini kan cuman kesempatannya cuma 25 saja, padahal komik itu kan scene-nya banyak. Mungkin Ibu Dian bisa pakai Pixton ya, Pixton untuk bikin komik gitu. Begitu teman-teman, apakah ada yang ingin berbagi praktik baiknya? Ada Cikgu tadi. Cikgu Tan masih di sini. Apakah pernah punya praktik baik dengan menggunakan AI di kelasnya? Untuk karangan saja saya, untuk esai bahasa Inggris. Ya, ya, ya. Ah, Untuk platformnya menggunakan apa ya? Apakah ChatGPT atau Bing? ChatGPT. ChatGPT. Sebab anak-anak sekarang kan dia tak pandai mengarang bahasa Inggris. Hmm. Jadi ChatGPT itu bantulah dari segi vocabulary mereka kan. Dia juga bahasanya indah begitu ya, beautiful Yes. ya. Ya. Hmm. Oke, terima kasih banyak. Jadi rekan-rekan guru mungkin bisa juga ya untuk menggunakan generate AI yang lain yang disukai, yang biasa dipakai untuk membantu pekerjaan-pekerjaan kita dalam mengelola kelas seperti itu. Kita kurang 1 menit lagi, kita sudah sampai di inti kegiatan kita yaitu foto bersama. Ibu Bapak, teman-teman guru, apakah dapat menyalakan kameranya agar kita bisa berfoto untuk mengabadikan kegiatan kita hari ini? Wah, ada Bapak Anton Setiawan yang sambil tiduran, oke. Tapi tetap semangat ya Pak, tetap konsen ya. Ada Bapak Agus Marianto, ada Bapak Afif. Oh, ada Ibu Nuni dari Wonogiri ya, ada Pak Elvi, ada Ibu Isma, ada Ibu Tanti. Ibu Isma tidak sedih kan ini? Bukan seperti buku matematika ya. Kenapa sedih ya buku matematika? Oh, karena banyak masalahnya gitu. Bukan gitu, garing ya, garing ya. Oke, ada teman-teman lain lagi? Bu Iya, Nino, ya. saya Gimana kalau Pak? ada Pak Adi itu serasa mau mendengarkan bedah LMS. Aduh, jangan ditagih tugasnya ya Mas Adi ya untuk untuk para PGP yang ada di sini. Baik, terima kasih. Kelihatannya sudah ya, Ibu Yuli ya, ya, ya. Oh, masih bertambah ada Ibu Wiwin juga. Teman-teman, kita akan berfoto bersama. Saya hitung ya. Tetap tersenyum,
Tetap melihat kamera, pakai gaya apa nih? Gaya apa nih? Gaya jempol? Gaya begini? Kimchi, kimchi? Senyum semuanya, saya hitung. Kayak 1, kayak 2, oh begini. Gaya sarang beo. 1, 2, 3. Oke. Baik, teman-teman terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih telah hadir juga hingga selesai untuk kegiatan kita, untuk webinar kita hari ini. Ibu Bapak ingat selalu bahwa di KGBN Jepara ada limolasan ya. Ibu Isma bisa menyampaikan limolasan, apakah limolasan? Obrolan diskusi yang bermakna seperti itu ya. Setiap tanggal 15 kalau bisa, kalau nggak bisa ya dimundurkan tanggal 16 atau 16 atau 17 seperti itu. Tapi nantikan selalu untuk kehadiran kami. Mohon hadir waktu ada undangan dari kami. Tentu dengan topik-topik dan bahasan dan diskusi yang berbeda di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan banyak hal yang kita dapat dari webinar kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much.